oleh oleh Unity ya. Sehingga kalau kalian membuat aset 2D, loop cycle, kalau bisa kita kenal kan kayak looping ya, loop cycle movementnya itu kalian memberikannya dalam bentuk frame by frame ya, bukan dalam bentuk seperti animasi 3D ya. Kalau animasi 3D kan kamu nge-keyframe-nya kan langsung di Maya, ya kan? Nanti kamu keyframe di Maya, lalu kemudian kamu bake menjadi FBX ya, di mana FBX tersebut sudah dilengkapi dengan animation ya, animation. Nah, tapi kalau di 2D nggak kayak gitu ya. Kalau di 2D agak berbeda. Bedanya di mana? Kalau di 2D itu eh, key-nya itu tidak diinput di dalam Photoshop atau di Animate ya, atau di media-media manapun. Tapi key-nya itu di-add langsung di dalam Unity-nya. Nah, itu bedanya ya. Oke, saya buka project-nya biar lebih jelas ya. Nah, saya share screen dulu. Ya, kelihatan ya. Nah, di sini ada karakter ya. Bentukannya nanti kayak gini. Ini juga saya ambil dari OpenGameArt ya, opengameart.org tadi. Lebih bagus memang kalian buat sendiri ya. Hasilnya jauh lebih origin ya. Nilainya lebih bagus. Nah, jadinya nanti kayak gini. Oke, jadi nanti kayak gini. Nah, ini kalau kamu ngitung berarti ada berapa gerakan ini? Ini satu gerakan ya, satu gerakan. Nah, ini gerakan yang kedua. Kalau 2D memang kan harus kayak memaksa buatnya menjadi 4 direction ya. Itu kalau kamu menggunakan 4-way direction. Tapi kalau kamu menggunakan 8 arah pergerakan atau 8-way ya, direction, maka nanti tidak hanya top right ya, tidak hanya top left, down dan right, tapi nanti ada diagonalnya juga, ya. Diagonal up, diagonal down kayak gitu ya. Sehingga nanti kebutuhannya jauh lebih banyak, jauh lebih tinggi ya. Makanya kalau di game 2D itu jarang pakai 8-way direction ya. Yang saya ingat tuh cuma Ragnarok. Ragnarok tuh makanya sampai 8 arah pergerakan. Tapi kebanyakan umumnya game itu hanya menggunakan 4. Apalagi platformer. Kalau platformer itu dia hanya menggunakan 3. Down, up, dan right. Bahkan kadang left dan right. Bahkan kadang-kadang cuma menggunakan left dan right untuk top down. Jauh lebih sederhana. Tapi ini top down ya. Top down dia menggunakan 4 arah pergerakan. Ya, ini ada, kalau kita lihat di sini dia nge-cast ya. Casting spell. Lalu yang kedua ini dia nusuk ya. Terus serangan menusuk ya. Biasanya pakai tombak ini. Lalu ini movement, ya, movement. Nah, idealnya kalau kalian sudah belajar prinsip animasi, ya idealnya untuk membuat satu pergerakan animasi yang bagus, itu paling tidak kalian membutuhkan sekitar 8 frame. 8 key ya, 8 key frame untuk setiap pergerakannya ya. Hasilnya biasanya bagus, smooth ya, jernih. Nah, kayak gini. Ini dia menggunakan 8. Satu idle, 9 totalnya. Ini idle ini movement. Lalu ada serangan slash ya, menggunakan pedang, ini menusuk. Lalu ada serangan memanah. Nah, ini agak banyak frame-nya ini ya. Lalu mati ya, mati. Tapi ini bisa dibalik. Kalau dibalik jadinya rise, bangun lagi ya. Nah ini, oke, di sini. Ini memang tidak ada kostum ya. Kalau ada kostum nanti jadinya beda. Kalau jadi kostum nanti, kalau di sini kebetulan dia terlepas dari ini, terlepas dari kostum. Coba saya pakai yang ada kostumnya.
Mbak yang ini ya. Oh sama, ini nggak ada kostumnya juga. Yang mana yang ada kostumnya? Resource, fight, unit. Nah ini yang sudah ada kostumnya ya. Nah ini sudah ada kostumnya. Oke ya ini sama ya. Sebenarnya ini sama, cuman lebih dirangkum aja jadi satu. Serangan untuk menusuk ya, serangan untuk menusuk. Lalu ini memanah, tapi manahnya nggak jadi dipakai. Jalan. Oke sama satu lagi. Nah ini yang ini namanya oversize ya. Ini oversize. Dia menggunakan 3 kali. Berarti kalau ini 64, 64 kali 3 berarti dia menggunakan 192 base-nya ya untuk satu gerakan. Tapi ini sebenarnya tidak direkomendasikan ya. Ketika kamu mempunyai pixel yang lebih besar. Jadi kalau bisa, kalau kamu buat memang ada oversize, itu kalau bisa filenya dipisah. Karena kalau enggak rada-rada sakit dalam menganimasikannya nanti ya. Ini tidak ideal kalau kayak gini ya. Ini tidak ideal. Jadi lebih ideal dipisah. Yang base 64 ya base 64, yang base 192 ya dia dibuat dalam base 192 ya, sehingga ini tidak dirasa tidak terlalu optimal. Oke. Nah, sekarang saya akan membawa ini ke Unity. Oke, ini saya sudah ada sepasang karakter. Saya akan coba buat dari awal ya. Nah, cara buat dari awal yang pertama saya harus punya sprite-nya dulu ya. Saya harus punya sprite dulu ada di unit. Cara buat sprite sama seperti yang tadi ya. Jadi kita setting dulu image-nya di bagian Lone Rider. Nah, ini ya. Nah, ini pastikan kamu sudah melakukan setting terhadap gambarnya ya. Jadi sudah dipecah ini, sudah disetting menjadi multiple. Base-nya masih menggunakan base 32 ya. 32, lalu no filter ya. Jangan pakainya bilinear, jangan pakainya no filter. Lalu kemudian dibagi ya, sehingga dapatlah bentuk seperti ini. Oke ya, sama posisi seperti yang tadi. Oke, setelah selesai. Lalu kemudian kamu harus tahu, kamu harus tahu posisi idle-nya yang mau kamu ambil. Posisi idle mau kamu ambil yang mana? Default-nya. Ini ya, ini default. Berada di nomor 78. 78 adalah default. Nah, nomor default itu kamu cari di sini nomor 78. Ini ya, 78. Nah, kamu tarik ke sini. Set. Nah, udah. Oke. Nah, ini kita akan jadikan sebagai new player. Tarik ke dalam environment. Oh, ini kayak bunglon ya, kayak menyatu dengan background. Saya geser deh. Nah, biar kelihatan kontras ya. Oke. Nah, jika kalian membuatnya langsung menjadi satu kesatuan dengan baju itu jauh lebih mudah. Ya, jauh lebih mudah. Tetapi jika kalian menghendaki game kalian custom dalamnya bajunya bisa dibongkar pasang. Nah, maka kamu harus menambahkan di sini ya equipment ya, equipment. Jadi sini saya tinggal tambahkan baru di sini set empty ya, set empty. Saya kasih nama equipment. Equip ya, seperti ini. Nah, lalu di equip itu nanti kamu bagi lagi ya. Saya create lagi empty. Nah, di sini saya bagi menjadi head dan torso. Nah, tergantung dari jenis gamenya ya. Di sini juga sama ini ada tambahan submain itu untuk weapon ya. Jadi kalau mau tambah bisa equip weapon boleh tambah lagi. Misalnya main weapon. Oke, nah kayak ini. Nah, maka kamu harus punya sprite yang sama ya, sprite yang sama. Kalau ini adalah rider race-nya, bentuk race-nya, maka saya butuh penambahan pada appearance-nya.
Yang di press ada head, ada default hair, bentukannya sama ya kalau dilihat. Tapi dia hanya rambut. Nah ini di Open Game Art sebenarnya sudah ada ya, sudah ada referensinya, tinggal dipakai aja. Tapi ini rambut ya, sama nanti di set multiple, lalu kemudian di ambil tadi nomor 78 ya, default hair nomor 78, tarik ke sini, masukkan di head, oke, di set. Nah rambutnya muncul nih, tapi ke timbun ya, ke timbun, naikin ordernya satu, nah. Oke, rambutnya nempel seperti itu ya. Itu sama ya, di sini juga sama ya, kalau kamu ingin membuat yang di Eclipse ini juga sama, tapi dia headnya langsung ditempel di sini ya, nggak kayak gini, jadi ini nanti langsung dihapus aja. Nah dibuat kayak gini. Nah ini yang head ya, ini dihapus, itu jauh lebih mudah, tidak pakai sistem soket ya. Kalau sistem soket tuh nanti di game 3D, kalau di game 3D kita mainnya nanti game soket, masuknya soket, kok main salah head ya. Lakukan hal yang sama untuk torso, ini ada torso ya, sini ada default torso. Nah, ambil nomor 78, berarti ini saya hapus dulu, torsonya saya hapus, oke. Nah, saya akan ambil torso nomor 78. Oke, ke sini. Torso 78. Saya ganti rename namanya jadi torso. Kalau saya naikin order yang layernya satu, ini saya reset. Oke, tuh masuk ya. Celana dia. Nah, ini yang dikenal dengan bagian-bagian dari equipment ya. Jadi kalau kamu ngepick celana ya nanti dia bisa diganti celananya kayak gitu ya. Gampangnya seperti itu. Nah, semakin banyak asetmu, semakin bagus hasil yang bisa kamu buat. Oke. Ini sama kalau pada player yang cewek ini ya, sama ya kalau kita lihat ya. Nah, ini sama. Dia juga menggunakan sistem sub dan head dan torso. Jadi kalau torso yang dihilangkan, iya, saru. Nah, itu ya. Kalau mainnya masih kosong, belum ada sprite-nya. Ini untuk senjata ya, senjata nanti. Oke. Semakin banyak aset yang kalian punya, maka semakin dinamis game yang kalian buat. Seperti itu. Oke, ini untuk appearance atau untuk tampilan. Selanjutnya, kita akan setting animasinya dulu ya. Kita setting animasi. Untuk mengaktifkan animasi, kamu membutuhkan di sini window bagian animation atau shortcutnya Ctrl 6. Nah, ini selamat datang di frame by frame. Oke, saya gabungkan di sini. Konsol saya pindahkan, project saya pindahkan. Ya. Oke, kita butuh referensinya dari sini ya. Untuk mengetahui key-nya nomor berapa sampai nomor berapa. Oh, salah, ini yang salah. Yang baju, yang base body. Nah, kita butuh referensi ini ya untuk tahu gerakannya dari mana menuju ke mana. Oke. Jika kamu lihat dari gerakan ini, maka setidaknya kamu bisa membuat satu animasi untuk lengkap ya. Atas, bawah, kiri, kanan, satu gerakan, lalu dua gerakan di sini untuk serangan pertama, lalu movement, idle, 4 ya totalnya ya. Idle, movement, serangan tusukan, 5, manah, 6, dan 7 untuk mati ya. 8 untuk rise back, bangun kembali. Jadi tidak ada bisa kamu buat 8 animasi. Nah, repotnya di 2D, 2D ini agak sedikit repot. Karena repotnya di mana? Animasi itu harus kamu pecah menjadi 4 bagian sesuai dengan arah directionnya. Ya. Jadi kalau kamu hitung one by one, satu demi satu, jadi banyak yang jadinya nih. Untuk casting up satu, casting left satu, casting down satu, casting right satu. Terus kayak gitu sampai kamu enak, nah, gitu.
Nah ini juga nggak bisa kamu minimalis. Kenapa ya? Karena itu kebutuhan gamemu. Jadi tinggal kamu fokuskan kembali aja gamemu. Kira-kira gamemu yang dibutuhkan apa? Oh ya ternyata yang dibutuhkan ternyata hanya satu serangan. Ya udah kamu ambil serangan, pilih mau yang mana. Oh ini tidak ada sesi memanah, ya udah berarti sesi memanah kamu hilang. Jadi betul-betul kamu buat sesuai dengan apa yang kamu butuhkan untuk gamemu. Nah kalau kamu ribet, cobalah untuk satu karakter aja dulu ya, jangan terlalu banyak karakternya. Nanti demam kamu. Oke. Nah ini saya kesampingkan dulu. Sekarang saya akan coba buat animationnya ya. Untuk membuat animation di sini kosongan ya. To the begin animating main create animation clip. Pastikan playernya sedang dalam kondisi terklik. Ya, terklik ini ya. Terselect. Ya. Nah, di sini ada create. Kamu create. Oke. Nanti muncul di sini Lone Rider ya. Ini langsung kamu kasih nama aja. Kita awali dengan idle player, idle up. Down dulu ya. Sorry, down. Nah, langsung dia kebentuk nanti ya. Idle down. Nah, karena dalam settingan ini ya, idle down itu cuma satu. Tidak ada pergerakan yang kayak bernafas gitu ya, ngos-ngosan. Itu nggak ada ya. Ini cuma satu aja nih, tunggal di sini. Ambil dari sini movement. Nah, kita bisa langsung tahu posisinya. Posisinya ada pada nomor 78 ya. Ini nomor 78. Oke. Maka di sini saya ambil, gampangnya ya. Saya tinggal ambil aja, cari peringkat, salah. Cari nomor 78. Nih, kamu tinggal tarik aja ke sini. Set, dah selesai. Kamu sudah mendapatkan satu jenis animasi. Nah, sekarang saya akan ambil sampel yang kedua. Sampel yang kedua adalah untuk movement ya, movement. Create clip animation ya. Saya kasih nama di sini player move down. Nah, ini move down ya. Nah, di move down ini kita ambil lagi ya di sini. Kita ambil lagi dari referensinya dia nomor berapa sampai berapa. Ini ngambil dari 79 terus berurut sampai ke 86. Nah, urutannya ya, urutan untuk aset kamu jangan buatnya horizontal ya. Nangis nanti kamu. Vertikal, sorry, jangan vertikal. Jadi urutannya harus horizontal ya. Harus horizontal, jangan vertikal. Karena kalau kamu ngambilnya vertikal, nanti penomorannya acak, kamu bingung. Contoh, vertikal tuh kayak gini. Satu gerakan, loncat ke sini. Nah, lihat ya, 61 loncat ke 70. 70 loncat ke 79. Nah, ini bisa bengek oh, nanti. Tapi kalau dia tidak vertikal, ini kan vertikal. Nah, kalau dia horizontal, kamu perhatikan. Ini urutannya bagus. 79, 80, 81, 82, terus sampai ke 86. Ya, ini efek dari horizontal. Sehingga dalam pembuatan horizontal, kamu cukup ngedrag aja di sini. Mulai dari 69, berapa tadi? 79. 79 sampai ke 86. Ya, sampai ke 86 itu tinggal kamu drag aja. Jadi dia nggak random. Kalau kamu buatnya vertikal, nanti ngerandom. Itu bikin sedih gitu. Nah, ini tinggal kamu tarik aja ke timeline. Set, gitu, tarik ya. Nah, nanti diatur urutan key-nya. Jangan terlalu rapat. Karena kalau terlalu rapat ketika di play, nah cepet banget ya. Cepet banget dia bergerak. Maka kalau saya, perhitungan yang paling mudah itu per 5 ya. Per 5. Tarik aja sampai per 5. Nah, ini per 5 ini. Oke, kelihatan ya ini ya per 5. 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Ini menurut saya sudah ideal ya. Coba saya play. Oke. Nah, kalau dirasa ini terlalu cepat, bisa kamu kurangi ya. Tapi kalau saya biasanya menggunakan 5. Nah, ini muncul pertanyaan, kenapa bajunya tidak ikut bergerak? Nah, ini ribetnya kalau kamu modular ya. Modular itu artinya equipmentnya dibuat terpisah. Ya, ini ribet. Akhirnya kenapa? Akhirnya untuk movement pada baju itu juga harus kamu buat ya. Nah, ini ribetnya. Jadi kamu masuk ke arah torso. Nah, di sini kamu juga harus membuat animasi yang sama kayak gitu.
Nah, agak-agak ribetnya sedikit ya. Jadi sini kamu harus buat lagi animationnya. Nah, kamu harus buat animator di sini. Oke. Nah, di animator ini juga terpaksa kamu harus membuatnya di bagian appearance-nya tadi. Nah, ini kebetulan sudah saya buat sih. Tapi ini yang cewek, kalau yang cowok belum. Nah, ini yang cewek, ini yang cowok. Nah, udah ada. Nah, ini tinggal kamu buat, bisa ya, tinggal dipanggil aja. Torso. Nah, ini kan no clip ya. Itu begin animation. Kita buat clip, masukkan di sini di bagian appearance ya. Nah, masuk di sini aja. Player torso idle ya. Sama tekniknya harus tipe ya, sorry. Jadi sama caranya ya. Nanti kamu tinggal add aja di sini satu demi satu. Emang ini agak ribet ya, tapi hasilnya bisa menjanjikan. Nah, kalau kamu tidak mau ribet, ya sudah, armornya digabungin jadi satu. Tapi asumsinya kamu nggak bisa ganti-ganti. Oke? Nah, ini kalau kita highlight unitnya, di sini ada unit, saya highlight yang player ya. Ini player di highlight. Nah, ini animasinya bisa kita perhatikan di sini. Cek. Gimana letak animasinya tuh? Di bagian equipment kan. Oh, hilang. Nah, ini ya animatornya. Nah, tapi ini masih kosong. Ntar diaktifkan dulu. Nah, ini saya masukkan Oracle Twin. Nah, ini ya. Sini set, set. Nah, nanti sini banyak tuh. Nah, ini yang dibuat. Buat ini capek ya. Nah, ini kelemahan 2D ya, kelemahan game 2D. Karena bebannya semuanya ditanggung di Unity. Dan nggak enaknya lagi, masing-masing movement itu bisa bercabang, variasinya banyak. Ini untuk 4 arah pergerakan. Kalau dia 8 arah pergerakan itu jauh lebih banyak. Seperti itu. Ya, makanya animator di 2D itu biasanya main kuantitasnya lebih lebih menakjubkan ya. Karena kalau di 3D kamu buat movement, ya udah satu movement selesai. Sisanya main perspektif. Tapi kalau di 2D kan enggak, tergantung dari arah directionnya. Jadi akhirnya ya game-game platformer jauh lebih banyak diminati daripada top down. Bukan diminati dimainkannya enggak, tapi diminati proses pembuatannya jauh lebih sederhana. Tuh, tapi game-game top down, nah akhirnya itu membutuhkan niat yang tinggi ya. Oh, karena yang dibuat itu banyak. Seperti itu. Oke ya. Nah, ini nanti baru bagian base bodinya. Nah, di setiap armornya itu juga harus kamu buat animasinya. Nah, ini tuh ada sama ini. Tuh, gila nih tuh. Terus nanti di bagian headnya juga sama. Gak ada ini. Ini belum masuk animasinya coba. Bagian animation. Appearance, head, animation. Nah, ini ya, ini ada head, default hair. Saya masukkan di bagian head. Nah, ini ya. Sama ya. Jadi ketika ini dijalankan, ya dia nanti akan sinkron gitu. Cuman saya nggak tahu nih, ini terjalan nggak ya? Karena belum saya masukin codingnya. Codingnya nanti yang buat kan anak-anak programmer. Jadi intinya gimana? Nah, intinya kamu tetap harus manajemen asetmu. Oke, kalau memang kamu merasa berat untuk, aduh berat ya ganti-ganti baju ya. Ya udah, jangan kamu buat. Tapi kalau dirasa saya bisa Pak, saya yakin bisa, ya udah kamu buat. Yang penting tadi letak proporsionalnya seperti itu ya. Jadi kamu buat buat empty objeknya ya, equipment, head, main weapon ya, torso. Kalau mau dipecah lagi kaki sendiri bisa ya, boleh. Nah ini sudah jalan itu. Tuh kan dia bergerak ya, bergerak secara agak berat ya.
RAM-nya habis dipakai Zoom. Dan ini juga projectnya belum sempurna ya, Mas. Buatnya cepat banget kok. Oke, aku ya ini aku. Oke ya. Tapi kalau dilihat untuk animasi bajunya juga bergerak ya. Dalam artian bajunya itu dia menganimasikan sendiri. Padahal ini kalau dihitung dia terdiri dari 3 layer. Layer kepala, layer base body, dan layer baju. Digerakkan secara bersama-sama. Itu berat nggak? Sebenarnya nggak berat. Ya, saya sudah pernah coba, itu nggak berat. Nah, seperti itu ya. Oke, kita stop lagi. Oh, ini ada error nih, makanya dia berat. Ya, ini ada error. Nah, ini yang bikin dia berat tadi. Ada coding yang belum sempurna ya nanti. Pelan-pelan bisa kita. Nah, kalau kamu merasa tidak ingin diberatkan oleh klip animasi yang banyak, ya udah, kamu manajemen aja. Mungkin bajunya nggak bisa diganti mungkin kepalanya aja kayak model Ragnarok ya. Ragnarok zaman dulu itu, Ragnarok originnya, yang dipasarkan di MMORPG itu kan dia masih 2D ya, masih berbasis 2 dimensi. Nah, itu yang digantikan cuma kepalanya doang. Weapon, kostum itu sebenarnya sudah default. Sudah default. Harvest Moon juga sama, bajunya nggak bisa diganti. Nah, itu sebenarnya mempermudah ya, mempermudah action. Berbeda dengan game 3D. Rata-rata game 3D bisa diganti equipmentnya. Kalau di game 2D enggak. Sebenarnya sama. Sebenarnya apakah itu mempengaruhi? Tidak ya. Cuman level ribetnya aja yang agak-agak tinggi gitu. Ya gitu ya. Level ribetnya aja. Kalau dari level yang lainnya enggak. Enggak ada masalah. Struktur skripnya pun juga sama. Cuman level ribetnya iya. Kamu harus menanamkan layer-layernya itu banyak banget. Gitu. Oke, sampai sini dulu nih. Ada mau tanyakan nggak untuk game 2 dimensi? Tutorialnya sih sebenarnya sudah ada ya, sudah ada saya buat di pembelajaran online. Nanti kamu bisa pelajari sendiri aja. Nanti bingung kamu tanya ke saya. Saya kasih lihat. Nanti bingung tinggal tanya aja. Ini semua sudah terdokumentasikan di pembelajaran online ya. Ini saya ceritakan yang poin-poin pentingnya aja. Hmm, Pak, saya bukain dulu. Oke, ini akan saya tunjukkan ya cara pembuatan aset dari awal yang menggunakan tidak multi ya, dia tidak multi kostum, hanya satu aja. Karena kalau multi itu sebenarnya hanya penambahan layer, konsepnya seperti itu ya. Hanya penambahan layer yang kemudian layer itu kamu pasang di dalam playernya itu. Bisa layer baju, bisa layer celana, bisa layer gabungan, torso ya, boleh. Nah, kalau di tutorial ini saya buat lebih sederhana biar lebih mudah dipahami ya, untuk level pemula. Nah, ini ya. Apa Bu ini? Playlist. Nah, ini masing-masing ada 17 episode ya untuk ini kalau kamu pelajari ini sudah jadi satu buah unit game ya. Sudah jadi satu unit game. Yang 3D-nya belum saya buat nanti nyusul. Yang saya buat yang 2D-nya dulu. Ini yang kedua chapter 2 ini lebih ke UI ya. UI karena UI itu punya tingkat kesulitan tersendiri ya. Nggak sulit sih sebenarnya. Nek ribet iya, biar hasilnya keren. Saya belum menemukan kesulitan yang berarti dalam membuat game ini ya, karena ini memang tutorial banget. Ya di sini ada aset. Nah, kamu pelajari mulai dari aset ya. Karena programmingnya baru baru dimulai di episode 10. Nah, 10 ini baru dimulai movement. Ini coding ini, masuk ke script. Tidak terlalu saya sarankan. Ya, ini script semua sampai ke
17 ya. Tapi 10 ke atas ya, mulai dari 9, 8, 7. Nah, ini game aset ya. Jadi kalau kalian mau mendalami game aset, khususnya di game 2 dimensi, ya kamu cukup ikutin aja mulai dari aset, karakter, animation part 1, part 2, animator, prefab sampai ke cutscene. Oke, ini rata-rata hanya di bawah 1 jam ya, maksimal cuma nggak nyampe 50 menit ya. Paling tinggi ini 47 menit. Nah, untuk yang di game UI-nya, kalau kamu ingin mendalami juga ya, misalnya yang kamu dapatkan dirasa poin-poinnya masih terlalu kasar, nah kamu bisa menghaluskannya di sini ya, di grinding-nya ini. Ada tentang pembahasan wireframe, container, komponen ya, konten, lalu masuk list view. List view ini digunakan untuk membuat inventory ya, sistem inventory. Makanya list view nanti. Lalu navigation di game ya. Ini mirip kalau kamu rekasa perangkat lunak ya. Kalau kamu buat program software untuk Android, nanti ada yang namanya navigation yang sama. Kalau di chapter ini saya membuatnya lebih ke multi platform. Jadi dia bisa jalan di Android dan dia bisa jalan di Windows ya. Nah, ini ada HUD part 1 dan HUD part 2. Nah, ini part 1-nya kalau nggak salah Windows, part 2-nya Android. Transition, nah ini udah mulai masuk coding ya. Transition, monitor, sampai ke input system ini udah mulai masuk script coding. Oke, game data nih juga nih coding script. Nah, nanti dipilah-pilah aja yang mana yang kamu butuhkan. Nah, itu yang kamu pelajari, ambil ya. Yang jelas ini sebenarnya menu wajib ini ya. Kamu harus pelajari ini. Untuk di 2D ya, untuk di 2D ini kamu harus pelajari sampai ke episode 10 ya. Kalau perlu kamu duplikat 9. Kalau perlu kamu duplikat. Aset-asetnya udah ada di situ. Saya menggunakan aset yang saya kirim ke kalian itu. Nah, itu saya kirim itu asetnya. Cuma playernya aja yang nggak saya kirim. Nanti bisa nyusul saya kirimin. Nah, gitu ya. Jadi kamu duplikat, bisa ya, bisa kamu duplikat. Kamu duplikat, kalau kamu duplikatnya benar, niat, kamu sudah bisa membuat satu game yang siap dipublikasikan. Nah, gitu. Ini udah sampai game start ya. Ini gak usah khawatir, ini juga saya yang buat ya. Kalau kamu bukanya di Opera kayaknya nggak ada iklannya harusnya. Karena nggak saya pasang iklan. Nanti saya dimarahin kalau pasang iklan. Nah, ini ya. Tapi kalau kamu bukanya di HP kemungkinan kena iklan ya, karena iklan bawaan dari Google. Nah, ini saya masih mengacu pada wireframe ya, desain. Ingat, game yang bagus berangkat dari desain. Ini ada desainnya. Ya, nanti saya buat desainnya seperti ini. Dan jadinya nanti, nah jadinya kayak gini. Keren. Nah, gini ya. Tadi dia berangkat dari wireframe. Ya, berangkat dari wireframe, lalu kemudian susun, nah jadinya kayak gitu. Oke. Teknik pembuatannya ada ya. Ini sebenarnya masuk di UI UX ya. Nah, nanti kamu lebih dalami lagi aja. Oke. Ini ada sedikit unsur coding script. Scriptnya sebenarnya sudah ada di sini. Ini sudah saya lampirkan git-nya ada ya. Git solution-nya itu ada. Repository git-nya. Kalau nggak ngikut langsung di sini ya bisa sama. Nah, ini play-nya. Ini sudah mewakili dari pembuatan game ya. Game yang mungkin ambil aja nanti kamu pengennya untuk final project nanti kamu pengen buat gamenya kayak gimana. Nah, ambil aja dari sini. Kamu butuh bagian apanya, mekaniknya. Tapi ini lebih ngaruh ke programming sebenarnya. Kalau dari game programming, dia bisa mencomot coding-codingnya bisa ambil dari sini.
Oke, nah ini animasinya ini menggunakan single layer ya, dia menggunakan single layer, dia tidak menggunakan multi. Kalau multi nanti antara baju dengan badan itu terpisah pergerakannya. Apakah itu masalah? Belum ya itu. Saya belum menemukan masalah yang berarti di situ. Oke, sampai sini ada yang mau tanyakan nggak? Silakan, tanyakan dulu. Yang versi Androidnya ada. Nah ini tuh yang ganti ke Android ya. Cuman Android pakainya emulator, pakai AP langsung bisa ya, tapi berat. Kalau emulator berat, kalau langsung malah lebih cepat ya. Ini langsung dipublish, siap dipublish ya. Kalau game ini sudah publish. Nanti kamu ambil aja bagian-bagian yang mana yang kamu ambil untuk di aset artisnya ya. Yang nggak ngerti ditanyain aja. Kalau dari saya pribadi ini kalau level cabe ya, level cabe itu kan pedes kalau di gacuan tuh level pedesnya berapa sih? 8. Hah? Paling tinggi 8 kita ya. Kayaknya di atas 8 udah mention deh. Nah, kalau level cabai terpedas 8, game saya ini kurang lebih tingkat kesulitannya 3. Jadi masih EZ ya, masih EZ. Itu kan masih EZ. 2 sampai 3 ini poinnya. Kalau satu itu endless, endless yang akan menggunakan aset yang hina itu biasanya level 1 0 ya, 0 1. Kalau game saya berangkat di ini udah ada APK-nya juga ya, ini multi platform ya. Jadi kamu bisa langsung kalau kamu bingung-bingung tentang kamu nanti capstone project atau final project atau apa, nah kamu bisa eh, mempelajari cara pembuatan game itu dari sini. Mungkin kamu bingung cara menerapkan UI seperti gimana, mungkin kamu bingung menerapkan animasi itu seperti apa, nah semuanya ada. Tapi ini 2D ya, bukan yang 3D. 3D nanti beda lagi. Bedanya nggak jauh sih. Oke, sampai sini ada pertanyaan lu nggak? Belum saya lanjut. Tapi ingat ya, implementasi dari animasi itu untuk di 2D cukup ribet ya, cukup ribet. Jadi kamu harus sabar, kamu harus teliti ya. Dan yang pasti kamu harus tekun. Saran saya mulailah memilih, game mau ke 3D atau 2D. Itu saran saya. Bisa nggak di anu semua Pak, di carry-in semua 2D 3D? Bisa banget karena di MBKF waktumu banyak. Ya, cuman terkadang terlalu banyak mengakibatkan efek kamu kurang fokus. Nah, kalau saya bisa kasih saran, mulai dari yang kamu senangi. Kamu senangi apa? 3D. Ya udah, kamu buatin 3D dulu. 2D-nya nyusul. Saya lebih senang 2D. Ya udah, kamu buat 2D dulu. 2D-mu jadi, nah baru lanjut ke 3D. Tapi kalau kamu jalan setengah-setengah, ya itu tidak semua orang bisa seperti itu. Ya. Nanti yang ada kamu demam. Itu pecah kepala. Seperti itu. Ya. Oke, silakan. Tunggu saya lanjut. Ada yang mau tanyakan? Kalau di chat aja, nggak apa-apa ya. Nanyanya di chat juga nggak apa-apa. Saya mau ambil ini.
Nah, oke, lanjut ya. Terus tantangan kalian yang cukup menantang di game aset adalah perancangan cutscene. Nah, perancangan cutscene itu sebenarnya tidak murni, bukan murni pekerjaannya dari seorang game aset. Ya. Jadi bisa dikatakan cutscene itu sebenarnya dikerjakan oleh bareng-bareng. Jadi ketika kalian masuk ke Capstone Project, ya ketika kalian masuk ke Capstone Project, nah nanti itu eh, cutscene ya, cutscene itu nanti akan dikerjakan kolaborasi ya, kolaborasi gabungan dengan game aset, game design, dan game management ya. Kalau game programming biasanya enggak, karena di cutscene itu tidak ada codingnya ya. Tidak ada coding yang berarti di dalam, tidak ada pemrograman yang berarti di dalam sebuah cutscene ya. Oke, saya bisa tunjukkan sekilas tentang apa itu cutscene. Sebenarnya kalau di sini ada ya tercover semua cutscene. Tapi kalau di YouTube saya ini cutscene-nya hanya cutscene pembuka ya, cutscene pembuka. Jadi betul-betul versi simpelnya. Nah, kalau kalian ingin membuat game yang berbasis storytelling, dan maka yang kalian butuhkan yang pertama adalah sebuah game standar ya yang ada mekaniknya. Minimal mekaniknya ya eksplorasi ya, bisa jalan-jalan ya gitu. Itu anak-anak programming biasanya udah paham cara membuatnya itu. Nanti tinggal dia buat karakter yang bisa berjalan-jalan. Oke, terus di satu sisi nanti saya close dulu ya. Masuknya ke scene. Nah, ini scene ya, arrival. Nah, ini ya di scene ini adalah scene pembuka ya, cutscene. Ini menggunakan map yang tadi saya buat, tapi hanya menggunakan potongan kecilnya aja, segini aja. Yang grid nomor 6 apa nomor 7 gitulah ya. Nah, yang kamu harus buat adalah di sini ada yang namanya stake arrival, ini stakingnya ya, stake-nya. Nah, di stake-nya nanti kamu tambahkan yang namanya playable director, ada di add component, ketik aja playable gitu ya. Jadi kamu buat ini ada yang namanya playable. Nah, playable director. Oke, jadi kayak gini. Untuk mengaktifkan menu editing pada cutscene ya, kamu masuk di window, masuk di bagian sequencing timeline. Nah, nanti di situ muncul jendela ya, muncul jendela yang bisa kamu gunakan untuk membuat sebuah cutscene. Oke. Nah, cutscene nanti kurang lebih bentukannya kayak gini. Nah, jadi di cutscene ini nanti kalian ini mirip kayak pakai After Effects kalau pernah pakai After Effects. Jadi kamu menambahkan aset-aset apa saja yang akan kamu pakai. Tambahkan ke sini. Nanti dia warna hijau untuk aset bentuk dan warna biru untuk motion clip. Nah, ini motion clip. Oke, nah ini ada idle left ya. Ini tinggal kamu drag aja aset-aset itu, tinggal kamu drag aja ke sini. Tutorialnya ada di YouTube itu, tinggal kamu cek. Cuman di sini berkembang lebih banyak ya, berkembang lebih banyak. Ada penambahan fitur teks ya juga. Tapi belum selesai sih saya kerjain. Buat cutscene itu cukup lama ya. Makanya kalau di final project kayaknya nggak ada. Tapi nanti muncul di capstone, bisa jadi ya. Bisa jadi ada. Mungkin nanti di capstone. Kalau di final project kayaknya nggak. Tapi kalian harus tahu, kalian harus tahu cara buat. Oke, saya tunjukin aja. Nah, di sini saya menggunakan scene di sini ya. Oke, saya coba play. Saya coba play dulu.
Ini sudah play, tapi saya mute dulu sebentar. Saya ambil gamenya, nanti gamenya. Saya taruh di sini. Lalu saya play maximize biar kelihatan. Nah, ini ya. Oke, kita akan lihat gimana caranya bekerja. Nah, ini cutscene ya. Jadi kalau kamu perhatikan timelinenya, ini timeline dia akan bergerak nih. Dia akan bergerak. Tuh, bergerak kan? Bergerak ya. Timeline dia akan bergerak. Sesuai dengan waktu yang kalian tentukan ya. Ini malah nggak kelihatan. Coba. Ini saya keluarkan aja biar malah terus keluarin ya. Oke, saya play lagi. Nah, kurang lebih seperti ini. Oke, ini saya play. Ini belum ada ini ya, belum ada writernya belum ada ya. Belum dibuat ininya, skenario-nya belum dibuat. Ini baru template-nya dulu. Template-nya. Ini ya, dia kayak percakapan gitu ya. Percakapan khasnya gamenya adventure atau RPG ya. Jadi konsep pergerakannya ya ini kita menggeser dari timeline satu ke timeline lain, terus kita masukkan animasi di dalamnya. Kayak gitu. Jadi kalau mau dilihat konsep timelinenya, ini timelinenya, tadi pergerakannya ada di sini. Nah ini, tuh. Jadi ada NPC Blue ya, NPC 1, NPC 2, ya kan? Sama ini apa sih? Enggak baca. Tutupan ya. Nah, di sini nanti NPC 1 idle, lalu NPC 1 menuju move right ya. Nah, ini poin untuk key-nya, key animasinya nanti di-add-kan ke sini. Add dari sini ke sini dia bergerak, dari sini ke sini dia berbalik arah, lalu kembali bergerak ya. Nah, lalu eh, ketutupan. Nah, ini ya, ini ketutupan. Masing-masing dari NPC kemudian bergerak secara bersamaan. Gitu. Nah, di sini nyetingnya ya. Jadi digerak. Nah, ini yang ini chat ya, ini chatnya, ini chatnya. Yang kecil-kecil ini chatnya. Jadi dia berhenti di chat. Nah, ini kan dia berhenti nih, lagi chat kan dia. Nanti kalau saya tekan enter lagi dia jalan lagi sampai ke sini, sampai dia berhenti chatnya. Begitu. Nah, ini kamera. Ya, ini kacin kamera. Kalau blackout nanti cukup dimainkan ininya aja. Perspektif. Ibaratnya kameranya kamu tutup lensanya, jadi hitam dia nanti. Terus nanti kamu buka lagi. Ya, cuma gitu aja sih konsepnya blackout itu. Oke, ya. Jadi panel-panel apa yang kamu kontrol di dalam cutscene, ya didaftarkan di sini. Main kamera, cutscene kamera. Nah, cutscene kamera kan bergerak tuh, ada animasinya. Nah, tinggal kamu setting baru lagi di sini ya, cutscene untuk animation. Tracknya dari mana ke mana, tinggal digerakin aja. Nah, ribetnya kalau player yang menggunakan multi baju ya, multi apa layer untuk baju, ya semuanya harus kamu gerakin. Nih player animator, ada head animator dan ada torso animator. Jadi semuanya kamu gerakin. Nah, kalau nggak kamu gerakin nanti dia cacat. Seperti itu. Makanya ketika ini di minimize seperti ini ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Play set. Kan mencap ya tuh gerak. Nah, baru masuk ke game. Nah, ini udah in game gitu. Game. Nah, ini tutorial ya. Saya buat UI-nya. Nah, ini udah bisa digerakin. Tuh. Nah, nanti tinggal ditentukan aja objektifnya. Ini biasanya kerjanya anak programmer ini yang buat objektifnya ini. Nah, ini belum ada objektif ya. Masih kosong. Belum ada objektif. Oke, sekarang saya ambil objektifnya. Teluk utara perbatasan ya. Di bawah pengawasan Fortress. Ini bisa kamu tentukan kata-katanya ya. Apa tipe. Nah, muncul quest 1, rival. Temukan gua menuju jalan lain. Ya kan seperti itu ya. Sip, masuk. Udah hilang ya. Notifnya udah hilang. Sekarang notifnya akan pindah. Kita harus menemukan gua. Kan itu objektifnya. Nah, ini konsep game adventure ya. Ini konsep game adventure. Oke, bukan gua. Oke, ini muncul objektif baru ya, notif baru. Kita ke sini. Go to cave. Menuju ke pintu masuk gua.
Hati-hati ya, ada beware ya kan. Beware, otomatis nanti di sini claim ya, selesai. Questnya selesai. Kamu klik, ini bisa diklaim. Nah, ini tugasnya anak-anak programmer ya, tapi itu dipadukan dengan UI, aset UI-nya ya. Karena di sini kan jelas ya, oh questnya udah hilang, oke. Udah saya klaim. Sekarang saya akan menuju ke ini gua, ini ada notifnya ya. Notif gua muncul, saya ke sini. Nah, oke, jalan cutscene kedua. Nah, ini ada cutscene-nya ya. Cutscene kedua ini ada cutscene baru lagi nih di sini. Nah, ini cutscene yang kedua. Nah, kelihatan ya ini ya. Pergerakannya kelihatan. Oke, saya klik sini biar kelihatan. Kameranya yang bergerak ya. Nah, masuk selesai. Ini habis nih kasihnya nih tuh habis. Ya, udah end of life ya, udah habis ya. Oke. Lalu sini dia bergerak. Nah, muncul objektif baru. Ya kan? Muncul objektif baru. Klik kembali ke perbekalan. Nah, gitu. Terus gerak lagi, ini udah SWD lagi ya, gerak lagi. Objektifnya adalah menuju equipment kembali ke perbekalan. Ini perbekalannya ada di sini ya. Ambil, set. Nah, masuk ke cutscene yang selanjutnya. Ya kayak gitu ya. Jadi gamenya kamu bisa menentukan itu tugasnya dari manajemen dan game design. Biasanya menentukan kayak gitu. Nah, kamu sebagai game aset memastikan kalau aset-asetnya itu dipakai. Kayak gitu. Karena terkadang apalagi game 3D ya. Kalau di game 3D itu terkadang ada aset-aset yang luput. Luput ya terpaksa itu harus dibuat lagi. Kayak gitu biasanya ya. Jadi kamu harus waspada lah istilahnya ya. Aware, aware. Oke, ini saya lanjutkan lagi. Play. Set. Ini total waktu pengerjaannya cuma saya kerjakan 1 minggu ya. Jadi sebenarnya ini tidak terlalu menyiksa banget ya. Itu hasil yang seperti ini. Nah, kalau kayak punya banyak waktu bisa lebih bagus lagi. Tuh, dipukul mati. Oke. Wah, dia mati guys. Ayo kita tolong, ambil perbekalan. Itu di battle lah. Ini kan kasihnya bukan. Set. Nah, ini dipercepat larinya. Kayaknya terlalu cepat ya tadi ya. Bisa di adjustment lagi untuk kecepatannya. Nah, ini muncul ya. Muncul. Oke, ini udah bergerak lagi dia. Nah, ini tongkatnya ada tuh. Kan dia sudah ngambil perbekalan ya tadi. Ini udah mengambil perbekalan. Nah, dia siap battle. Tapi ini masih belum saya ganti ya, masih menjijikan. Enggak apa-apa. Battle tekan spasi itu ya, kalau nggak salah. Nah, itu dia nembak. Nah, bisa nembak. Ini tugasnya anak programmer ya. Kalian sebagai aset cuma cukup buat efek apinya. Efek apinya sudah saya kirim tadi di WA itu ada. Nah, cara makainya nanti kayak gini. Itu ada di bagian prefab. Kalau kamu nonton cara pembuatannya ya, ada di bagian prefab. Episode prefab, cari aja. Ada di situ. Ini nembak. Oke, nah kita cari zombie tadi. Nah, ini zombie ya, ini hidup lagi ya. Ini ya. Kancingnya belum saya setting. Harusnya dia mati, udah hilang. Kalau enggak ya hilang aja. Ya, ini saya tembak zombinya. Set. Kok nggak mati-mati? Nah, mati. Nah, oke ya, seperti itu. Tapi ini belum saya sempurnakan ya, cutscene-nya belum selesai. Harusnya dia begitu mati dia cutscene lagi. Tapi belum saya buat. Nah, udah, nanti tinggal kamu tulis saja skenario-nya standar. Untuk Ice kan kamu cukup masuk di mode mode trailer ya. Jadi kalau kamu jadi belum full versi itu belum ya, belum masih trailer. Nah, kamu tinggal sisipkan aja, kombinasikan antara cutscene dengan gameplaymu. Kalau bisa cutscene-nya jangan lebih dari 50%. Nanti boring jatuhnya ya. Jadi idealnya ya cutscene-nya ambillah maksimal 40%. Itu udah berat itu buatnya itu. Udah berat, udah kerasa itu berat. Game mekanik kan kalau zaman sekarang tuh kan ya bahkan gamenya puzzle ya, mungkin cerita. Nyadar nggak sih kalian game kayak gitu? Banyak kan game kayak gitu. Jadi dia cerita ngomong-ngomong, gitu main loh gameplaynya.
Ternyata gameplaynya, game mekaniknya puzzle, nyusun warna gitu ya. Nah itu kan kembali ke kalian, gimana cara kalian mau desainnya. Tapi jujur aja proses pembuatan story itu memang memakan waktu, ya. Memakan waktu. Apalagi kalau kalian tidak punya konsep, nah ini yang berat. Ya, jadi pastikan konsepnya dimatangkan dulu, ceritanya mau seperti apa yang ingin kalian sampaikan. Mungkin kalian ingin menyampaikan mungkin bela negara atau mungkin tentang keluarga negaraan atau apa. Nah itu nanti tinggal kamu susun konsepnya. Oke, tapi game yang bagus itu kalau bisa kasihnya hanya 30% saja, sisanya gameplay. Nah, gameplaynya nanti antara battle dan objektif itu harus rata. Nah, jadi objektif ya berarti kan kamu harus mencari dari satu ke satu tempat eksplorasi nanti masuknya. Eksplorasi, temukan kunci, nah kayak gitu cari kunci, buka pintu, ketemu zombie, battle. Nah, battle-nya mau dibuat seperti apa? Mau dibuat kayak Final Fantasy nanti dia pindah ke scene selanjutnya boleh, atau langsung action langsung pukul di tempat, tidak boleh. Mana yang kamu anggap lebih enak? Ya, seperti itu. Jadi kalau saya kasih saran, kalau kamu nanti bekerja di Capstone ya, pastikan posisi peranan dari game aset itu kalau bisa jangan terlalu dominan. Nanti capek kamu buat. Ya, jadi perpaduan antara cutscene, perpaduan antara mekanik ya, game mekanik, lalu perpaduan dengan eksplorasinya itu harus seimbang ya. Ya, anggaplah gampangnya cutscene-nya 30% deh, yang penting story-nya ya, story-nya masuk di awal dan masuk di akhir. Gitu ya, masuk di awal dan di akhir. Lalu habis itu kamu lanjutkan dengan mungkin eksplorasi ya, mencari item, mencari obat, mencari apa lah nanti temukan aja. Di sini itu anak-anak programmer biasanya tahu ya. Nah, baru nanti kamu sisipkan battle. Kasih aja battle, kalau nggak mau ribet kasih bos aja udah selesai. Nanti dia lawan bos. Skenario-nya ya, nyari kunci, kuncinya dapat, lawan bos. Oh, udah. Itu kan game design. Nanti tinggal mau kamu pilih mau buat sebagai 3D atau 2D. Udah. Gitu ya. Ingat, jangan terlalu banyak berpikir yang aneh-aneh ya. Jangan overthinking, itu kunci. Mulailah dari yang simple, mulailah dari yang sederhana. Kalau yang dari sederhana itu kamu sudah bisa, nah naikkan levelmu. Seperti itu. Oke, ada yang mau tanya kan? Oke ya, seperti itu. Bentar, saya izin ke toilet.
Oke, sudah saya kirim di grup, coba ya cek itu untuk yang eh, unit ya, unit. Ada enemy dan ada player ya. Untuk playernya itu masih digabung ya antara base 32 dengan base 192 ya. Nanti kalau bisa sendiri aja. Soalnya kalau nggak dipisah nanti ribet. Nah, ini kalau enemy nggak masalah ya, digabung jadi satu nggak masalah karena dia masih menggunakan satu base yang sama. Oke, nah ini enemy ya. Aset-aset yang saya kirim itu semuanya dipakai di kontennya ya. Kalau kalian mau menduplikat ya, kalau kalian mau mereplika konten yang saya buat itu aset-asetnya sudah saya kirim, tinggal dipakai aja. Ingat, kalian tetap pelajari konsep asetnya ya, bagaimana cara aset itu dibuat. Sehingga ketika kalian sudah bisa mereplika punya saya, nah kalian siap membuat versi kalian sendiri. Nah, itu yang penting sebenarnya ya. Bagaimana cara nge-create versi kalian ya. Oke. Sulit apa enggaknya itu tergantung kalian ya, tergantung niat kalian. Ini bisa menjadi mudah. Dan ini bisa menyebabkan kayak apa ya, kayak unsur kecanduan di mana kamu tuh betah gitu loh ngerjain kayak gini. Tapi juga ini bisa menjadi hal yang sulit. Nah, begitu. Yuk, sambil nunggu mungkin ada yang mau tanyakan. Materi hari ini sebenarnya tidak terlalu banyak karena intinya memperkenalkan bagaimana cara aset itu bisa masuk ke dalam Unity-nya ya. Kalau asetnya hanya single image, hanya gambar tunggal, itu jauh lebih mudah. Kamu tinggal tempel aja udah beres. Baik kamu tempel dia sebagai UI ataupun kamu tempel dia sebagai eh, pakai palet ya, pakai palet yang tadi saya jelaskan. Kalau di YouTube saya itu masuk di episode 8, tile set. Nah ini ya, tile map. Episode 8, nah ini tile map. Di sini, ada semua di sini kan. Nah, tapi lebih lebih banyak lagi variannya atau lebih kaya lagi variannya kalau kamu masuk ke multi multi gambar ya, multi image, multiple. Nanti kamu set dia sebagai tile sheet. Untuk proses belajarnya kamu bisa download di Open Game Art ya. Kalau kamu download itu ada. Oke, ya, kalau bisa memang bergeraknya ke isometrik ya jauh lebih bagus hasilnya. Kayak gitu ya. Soalnya kalau kamu tidak mencoba nanti ya kamu nggak bisa merasakan feel-nya ya. Feel-nya dalam membuat game yang dalam membuat game itu seperti apa. Oke, line episode 10 ke bawah ini sudah masuk ke programming. Ini opsional. Tidak perlu kamu pelajari lebih lanjut. Demek ini maksudnya di Demek pop up ya. Kalau diserang nanti kayak mental-mental gitu ya. Teks pop up-nya. Di sini ada generator nih untuk mensuplai enemy-nya ya. Jangan terlalu dipusingkan. Kamu cukup pusingkan yang bagian ini. Nah, nih. Nah, dari aset, karakter, animation, part 1, part 2, dan animator ya. Revive ini untuk yang spesial-spesial efeknya ya. Lalu ada tile map, pembuatan stacknya ya. Lalu ada cutscene dan ini cutscene penutupnya. Habis itu udah langsung masuk ke scripting. Ya, kemungkinan untuk hari ini kita selesai bisa lebih awal ya, karena materinya memang tidak banyak. Lebih banyak ke pengembangan diri ya kalau yang sekarang implementasi ya. Dasar-dasar animasi sebenarnya prinsip-prinsip sudah saya dapatkan sebelumnya ya. Ya silakan kalau ada yang mau nanya.
Oke, itu saya tambahkan lagi beberapa aset-aset yang memang digunakan di dalam gamenya ini ya. Jangan pakai aja ya untuk duplikatnya itu. Ini juga saya tambahkan untuk aset GUI-nya ya, bisa interface. Oke ya, itu sudah cukup. Nanti kalian pelajari ya, pelajari tentang teknik-teknik pembuatannya ya. Itu ikutin aja itu dari yang kalian dapatkan dari kemarin, dari Pak Eko, dari Pak Raffi ya. Kamu ikutin aja. Itu yang 2D ini khususnya untuk yang 2D ya, kamu ikutin aja terus nanti referensi-referensinya bisa kamu ambil dari yang saya kirim di WA Group ya. Itu referensinya, ambil aja. Nah, nanti tinggal kamu padukan untuk cara teknik penggunaannya itu bisa kamu tonton di chapternya saya. Seperti itu. Nah, kalau menjumpai kebingungan, ya udah tanya aja. Gak usah malu-malu. Ini yang bagian prefab ya. Prefab ini murni dia membuat special effect ya. Efek-efek aset-aset yang digunakan untuk membuat efek. Karena saya tidak main partikel ya. Tidak main shader. Masih origin natif ya. Nah, oke, sebelum masih ada lagi nih yang mau dibahas nih. Ada yang mau tanyakan nggak? Ini materinya udah habis ini ya. Tinggal sisanya kamu pelajari aja, sisanya kamu dalami aja ya. Contoh-contoh referensi sudah saya kirim semua. Jadi kalau ada bingung tanyain aja. Nah, sebelum saya tutup nih, sekali lagi ada panggilan terakhir. Ada yang mau tanyain nggak? Kalau belum kepikiran, nanti kepikirannya bisa di chat ya. Nanti di WA bisa, lewat Mas Arya bisa, lewat Mbak Anip bisa. Oke, sebelum saya tutup, ada yang mau tanyakan? Tanya Nggak ada? Pak, Ya, lanjut. silakan. Itu di chat, saya ngetik udah. Oke, sip. Tak baca dulu. Tentang aset pixel, nah ini yang 2D ya, gabungin dengan 2D dan 3D biar ngeblend, hybrid gitu ya Mas ya. eh Kalau modenya hybrid, itu sebenarnya ada beberapa trik-trik yang dilakukan ya. Ada, saya ambil contoh. Kalau sekarang yang lagi mode-mode yang dia tren sih enggak ya, tapi ada yang dipakai itu Metal Slug 2023. Coba kamu cek. Itu dia platformer, tapi dia 3D. Jadi dia itu menggunakan perspektif 2D, tetapi objek yang dipakai adalah 3D. Nah, itu salah satu metode blend ya, metode blend. Ada juga yang menggunakan karakternya 3D, tapi environment-nya 2D. Ada, itu hybrid maksudnya. Tetapi cara-cara seperti itu sebenarnya beresiko ya. Beresiko. Resikonya di mana nanti ini pas di coding, pas di program nanti itu biasanya benturannya itu terlihat kalau yang level-level pemula itu. Benturannya terlihat. Jadi pinter-pinter main kamera sih. Kalau saran saya pakai kamera-kamera perspektif ini aja. Ortografik. Biasanya anak-anak coding tuh tahu. Kalau yang saya tahu biasanya ini Mas.
karakternya yang 3D, asetnya environment-nya dia 2D. Oke. Tapi ada juga yang seperti Mobile Legend ya. Mobile Legend itu kan juga hybrid gitu. Dia 3D. Tetapi kalau kamu lihat skill-skill indikatornya itu dia masih menggunakan 2D. Nah, kalau kamu nanya saya, anjuran saya, kalau saya pribadi ya, gamemu bisa ambil 3D ya. 3D itu kamu cukup pertahankan di environment, nggak usah pakai yang aneh-aneh. Environment aja yang standar aja, pohon, batu gitu ya. Bangunannya pun ya bangunan ala kadarnya seperti Mobile Legends itu kan simpel banget tuh. Nah, karakternya 3D. Itu juga simpel aja, bajunya udah kamu setting aja, nggak usah diganti-ganti gitu. Nah, tapi kamu mainkan nih Karang Sihir, nah itu 2D. Itu 2D. Terus slash effect, nah itu masukin di 2D. Terus mainkan di UI-nya. Jadi 2D-nya itu lebih masuk di UI-nya. Karena kalau 2D setengah, kamu gabungin dengan 3D, ini jadinya aneh nanti kalau kamu nggak pinter memanfaatkan asetnya. Ya, jadi kalau kamu pengen, Pak, tapi saya pengennya kayak gitu. Nah, itu biasanya muncul dari pengalaman. Jadi saran saya, kamu fokus di 2D dulu, ya kan? Fokus 2D dulu. Nah, baru kamu coba masuk ke 2D setengah. Itu nanti makanya asetnya isometrik yang jelas itu. Makanya nanti isometrik. Karena kalau kamu langsung nekat ke situ, hasilnya biasanya malah kacau. Pengalaman saya loh ya, anak-anak mahasiswa yang biasanya saya ajar itu kalau masuk ke hybrid, itu biasanya kacau. Hasilnya biasanya di luar ekspektasi. Karena nanti kebentur kalau di programmingnya nanti kebentur sama rigid body ya, rigid body. Hukum fisikanya beda antara 2D dengan 3D. Itu. Nah, kalau charnya 2D ini hati-hati Mas. Kadang-kadang kita juga terkecoh. Kalau char 2D itu biasanya dia karakter 3D tapi menggunakan shader anim 2D. Nah, itu biasanya dia ngecoh gitu. Tapi saya belum cek ya, nanti coba saya cek ya. Octopath Traveler, oke. Saya cek nanti ya. Soalnya sejak Genshin Impact keluar itu kayak dibuat trending ya, kayak dibuat trending menggunakan shader anime ya, shader 2D. Itu texturing Mas itu. Itu maksudnya texturing. Nah, cuman kalau dia blendnya karakternya tuh di environment 3D, tetap nanti yang berperan kamera biasanya ya. Coba ya saya cek ya. Tipe game apa ya? Oke. Mari kita lihat dan kita dalami dulu ya. Nah, nah, di sini ya. Kelihatan ya. Oke. Satu dulu yang harus kamu yakinkan ya. Kamu harus betul-betul bisa meyakinkan ini 3D apa 2D. Itu dulu. Ini kadang-kadang menjebak ini. Ada beberapa game yang kamu yakini itu 3D, ternyata itu 2D. Begitu juga sebaliknya. Ini ada yang kamu yakini ini 2D, tapi ternyata dia 3D. Nah, developer-developer yang sekarang itu pinter, pinter mengakalinya, pinter menutupinya. Yang jelas ini shader cahaya, ini dia menggunakan partikel ya. Dia menggunakan partikel, tapi ini saya belum bisa melihat environment-nya, apakah environment-nya ini 3D. Karena ini bisa saja ini top down isometrik. Ini bisa top down isometrik ini. Dan background pohonnya ini gambar single yang kamu dipasangkan di situ. Bahkan ini bisa menjadi satu gambar tunggal. Satu gambar tunggal yang kemudian kamu taruh karakternya secara diagonal karena dia isometrik. Nah, sehingga ini muncul pertanyaan, apakah ini game 3D? Nah, itu pertanyaannya. Cara ngeceknya gini, kameranya bisa perspektifnya bisa dirubah nggak? Nah, itu. Biasanya kalau karakter 2D, perspektifnya nggak bisa dirubah. Terus kamu lihat cutscene-nya. Nah, cutscene-nya dia anu nggak menggunakan kamera yang sifatnya itu kayak apa ya? Third gitu loh. Jadi bisa diputer kameranya. Bisa diputer. Untuk dia menampilkan environment-nya. Nah, kalau itu bisa diputer, maka environment-nya memang 3D. Tapi kalau tidak ada, dia game-nya 2D. Cara bedanya kayak gitu. Karena kalau kamu hanya lihat saja, itu belum bisa kamu ambil oh ini anu nih gabungan 2D gitu ya. Bahkan di sini dia menulisnya 2D ya.
2D. Ini bisa kamu gambar ya. Ini kamu gambar ini. Ini kamu gambar, terus kamu tempel jadi background. Entah itu nempelnya di UI bisa, atau kamu tempel menggunakan palet juga bisa. Seperti yang saya ajarkan tadi, palet. Ya, ini. Tapi ini kalau dari saya lihat, ini sepertinya ini 2D. Tetapi dia menggunakan isometrik. Itu. Kalau isometrik lagi emang lagi ngetren ya isometrik. Game-game isometrik itu hasilnya bagus. Pokoknya cara paling gampang membedakan 3D dan 2D itu lihat posisi kameranya. Oke, lihat kalau Mobile Legend itu 3D. Kenapa saya bisa bilang itu 3D? Karena kamu lihat pergerakan karakternya ya, sangat dinamis. Dia bisa berputar. Karakter itu bisa kamu putar gitu loh. Kamu analog itu kamu puterin aja, nanti karakternya muter. Kalau 2D itu sulit buat kayak gitu tuh. Pasti tetap kaku dia. Kalau mau nggak kaku, kamu buatnya menjadi 8-way direction, 8 arah pergerakan. Itu pun nanti tetap terasa gapnya ya, tetap terasa ada yang kaku. Nah itu game 2D. Tapi kalau game 3D ya karena dia emang 3D ya, dia berputar-putar tuh nggak masalah. Nah kameranya dibuat statis, udah beres gitu. Yuk ada yang tanya lagi nggak? Silakan. Mau buat game kayak gini bagus ya. Ini maksudnya turn based ya. Kalau Square Enix itu kayaknya emang terkenalnya turn based. Nah, strategi taktik itu juga turn based ya. Maksudnya strategi dia. Ini jelas isometrik ini. Nanti coba aja mas isometrik ya. Nanti kamu coba. Download aja asetnya banyak itu aset tentang isometrik. Terus kamu gabungkan dengan partikel cahaya. Nice. Ini top down ini. Kamu buat pakai top down bisa. Bukan platformer ini. Ini kelihatan ini top down. Ciri-ciri top down itu kalau 2D, karakternya kalau kesini dia tetap sama ukurannya. Kalau 3D biasanya lebih mengecil. Kalau 3D ya, kalau 3D dia bergerak sini tuh ngecil nanti karakternya. Karena perspektif kameranya gitu. Kalau 2D kan dia nggak main perspektif, kameranya tetap ortografik gitu. Ortografik kan dia kalau di sana gini dia bergerak tek 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 bergerak ke atas, masuk ke sini, masuk ke pintu. Nah, kamu lihat ukuran karakternya, kalau tetap sama itu 2D itu. Tapi kalau mengecil, kalau mengecil seolah dia kayak menjauh gitu ya. Nah, itu 3D. Resident Evil contohnya, Resident Evil PS1 itu loh. Tapi kalau dia ambil sudut yang paling jauh kan karakternya kecil itu. Kelihatan kayak jauh, nah itu 3D. Gampang ya, bedanya kayak gitu. Oke, coba kita lihat yang ini. Nah, di sini kelihatan ya harusnya. Nah, ini. Sama kan karakternya? Kalau sama berarti 2D. Apa 2D? Kalau agak beda, Pak, ini beda, Paknya agak gede. Nah, itu programmernya niat itu. Jadi kayak scalingnya digedein apabila dia mendekat. Atau pengaruh isometrik juga bisa. Karena saya memang belum pernah advance di isometrik ya. Nah, makanya kan coba nanti kan bisa ambil kesimpulan. Yuk, isometrik yuk, bisa yuk. Metastroke yang baru tuh loh 23. Coba kamu lihat trailernya bagus itu. Dia dia memplatformerkan game 3D. Keren. Oke, sampai sini tanya-tanya kan? Sebelum saya tutup.
Nah, nanti pertemuan selanjutnya kita masuk ke 3D ya. Besok masih dengan saya, nanti akan saya kasih tahu bagaimana cara mengimplementasikan FBX yang akan buat baik di Maya maupun di Blender, tapi tutorial tetap di Maya ya. Nanti akan saya ajarkan bagaimana cara ngetek animasi ya, ngetek animasi, lalu menerjunkannya langsung ke dalam format FBX. 3D jauh lebih simpel, tidak sesulit yang 2D ini ya. 2D ini banyak banget yang harus dikerjakan. Kalau 3D enggak, cuma ngetek animasi udah selesai. Masuk ke controller animator. Controller animator itu ada di YouTube saya di episode berapa ya? Episode 5 apa 6 gitu. Itu controller animator. Pembagian kelompoknya, oke. Kalau untuk game artis sendiri belum ada keputusan. Tapi kalau untuk capstone nanti ditentukan. Capstone itu kalau nggak salah 10 orangan ya, 10 bisa lebih. Itu untuk capstone ya. Tapi kalau untuk yang game artisnya sendiri itu belum disepakati. Kemungkinan besar sih ditentukan. Oke. Nah ini ya, bagian animator episode 6 ya. Jadi kita coba lihat. Jadi besok kita masuk di 3D ya. Kita akan coba ngetek animasi. Oke, terakhir, nggak ada? Ada lagi? Nah, nanti kalau ada pertanyaan yang lebih lanjut ya, nanti lewat grup aja. Oke? Ya, jadi saya rasa cukup sekian dulu. Oh, ini ada OP ya. Saya rasa cukup sekian dulu ya untuk meet kita ya. Nanti selanjutnya bisa dibahas di via chat ya. Kalau mau diskusi ya diskusi bisa lewat Discord. Kalau nggak ada, saya cukupkan sekian ya. Terima kasih atas partisipasinya. Kita jumpa lagi besok. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Udah. Malah statusnya malah tanda seru ini. Pentung. Iya, error. Leave. Oke guys, jangan lupa presensi. Itu presensinya udah di-share. Mungkin itu saja pertemuan kita pada malam ini. Jangan lupa tugas dikerjain, dikumpulin. Besok masuk lagi seperti biasa 3:30.
Oke. Untuk hari ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Semangat.